kalau salah seorang tetap nekat tidak mau damai, maka biasanya atau sering sekali suatu mediasi itu tidak berjalan. Jadi kalau mediasi jalan dan terjadi perdamaian, maka masalahnya selesai. Tapi itu jarang sekali terjadi. Bukan hanya pada kasus-kasus yang sifatnya perceraian, tapi pada hal lain biasanya sudah terlanjur saling tidak ya tidak mau berdamai, kemudian baru ke pengadilan. Maka mereka apa? Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang jelas, misalnya masalah, ya biasanya kalau justru dari pihak wanita itu seringkali memikirkan masalah anak-anaknya di kemudian hari. Tapi pada pria itu seringkali kurang memikirkan, tapi itu umumnya ya, jangan ini dianggap selalu. Kemudian kita lihat lagi masalah finansial, bisa juga karena membutuhkan segi finansialnya dari pihak suami atau dari pihak istri, maka tidak mau bercerai. Kalau dalam kasus ini, apakah ada masalah yang sifatnya untuk popularitas, jadi settingan saja, sehingga akhirnya terus dikejar, jadi terus saja menjadi populer, dan popularitas itu merupakan karya tersendiri. Maka batin itu kan relatif sekali. Berapa kebutuhannya? Apakah betul ada suatu perbedaan? Kalau ada perbedaan, apa yang membuat perbedaan itu? Apakah ada pihak ketiga? Biasanya seringkali karena pihak ketiga. Lalu kita lihat lagi, kalau reality mengatakan karena tidak tidak memberikan nafkah batin. Sekarang kita lihat dari pihak lain, apakah dia juga mengatakan hal yang sama? Apakah menurutnya maka nafkah batin tetap diberikan, atau nafkah batin itu diberikan dan tidak diterima? Atau barangkali suka juga terjadi kejadian di mana setelah sudah lama, kalau masih baru cinta, kemudian cinta itu pudar, itu juga mungkin. Jadi masih banyak kemungkinan yang harus kita pikirkan. Kalau kita lihat biasanya kalau perkawinan baru, maka ya masih cintanya itu masih tinggi. Setelah itu, setelah bertahun-tahun, beberapa tahun mereda, tinggal pada saat mereda itu apakah memutuskan suatu perceraian, atau pada saat mereda mentolerir dan menunda perceraian sampai nantinya beradaptasi kembali. Kalau sudah ya dalam keadaan bertengkar, sering bertengkar, akhirnya menyesuaikan diri, maka mungkin saja akhirnya tidak jadi bercerai. Atau kalau sudah ada pihak ketiga, itu memang lebih sulit. Tapi kalau kita lihat pada selebritis, itu kan cukup sering pihak ketiga. Jadi bagi mereka norma untuk cerai itu merupakan hal yang biasa-biasa saja. 3 tahun itu fase di mana adaptasi dari suami istri itu ya kelihatan adanya perbedaan. Kita bayangkan kalau masih baru, maka semua ditutup-tutupi. Apa yang ya misalnya kejelekannya masih ditutupi, tapi lama-lama itu tidak ditutupi lagi, dan disitulah mulai terjadi pertengkaran. Karena itu kembali dengan pertengkaran, bagaimana adaptasi dari masing-masing, toleransi dari masing-masing untuk mentolerir hal-hal yang kurang dari pihak suami maupun dari pihak istri. Jadi pertimbangan untuk memutuskan bercerai. Sekarang tinggal kita lihat, anak jadi pertimbangan, keluarga pun ikut jadi pertimbangan. Kalau keluarga jadi pertimbangan lebih daripada kalau anak lebih jadi pertimbangan untuk menunda perceraian dibandingkan dengan keluarga. Tapi kedua-duanya ikut mempengaruhi, dan termasuk lingkungan. Bagaimana lingkungan perkawanan mengarahkan ke arah ya bisa saja ganti yang lain atau jangan bercerai. Ini saja betul-betul tidak suka. Jadi kita sebetulnya harus melihatnya pada saat mereka bukan diikuti oleh media,
bagaimana sikapnya. Apakah betul-betul sikapnya memang saling menjauh, siapa yang menjauhi dan siapa yang tidak menjauhi. Masalah kedekatan dengan keluarga itu selalu mungkin saja terjadi. Jadi baik eh, pihak Rian maupun pihak Ria Ricci itu mungkin saja dekat dengan keluarga. Tinggal apakah kedekatan itu menjadi masalah, apakah kedekatan itu terlalu berlebih, atau dan taraf yang wajar. Karena kita di negara Asia biasanya keluarga itu memang tetap mempunyai nilai untuk ikut melakukan apa. Jadi di sini kan tidak terbuka mereka. Kalau terbuka mengatakan kenapa dia maunya berpisah, apakah ada pihak ketiga atau betul karena masalah keluarga. Kalau itu diberitahukan dengan sebenarnya, baru kita bisa tahu kira-kira bagaimana. Itu pun tidak bisa membuat perkiraan yang 100% pernikahan. Baiknya tidak cepat bercerai, karena nantinya yang baru itu juga belum tentu cocok. Jadi kecocokan seseorang dengan suaminya atau dengan istrinya itu juga sangat tergantung pada kepribadian orangnya. Ada yang kepribadiannya kemana siapapun suaminya atau siapapun istrinya tiap kali bercerai. Ada yang cenderung untuk mempertahankan. Jadi kita kembali pada kepribadiannya, pada hubungan keduanya, pada apa yang sekarang tidak disenangi, lalu pada hubungan dengan anak dan hubungan dengan keluarga, termasuk hubungan dengan lingkungan, dan terutama lagi adanya pihak ketiga.